Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, welcome back to The Uplifting. Hari ini hari Senin 18 Mei 2020 atau 25 Ramadan 1441 Hijriyah. Gimana kabar puasa teman-teman semua nih? Semoga senantiasa diberi kelancaran, keberkahan, dan semangat. Kita masih punya kesempatan untuk mendapatkan Lailatul Qadar nih, insyaallah. Jadi, ayo, masih semangat. Sebetulnya uplifting kali ini khusus dibuat untuk adik-adik SMK Niba sebagai materi sanlat tentang akidah. Tapi supaya lebih bermanfaat nih, kakak izin buat konten ini untuk umum. Karena itu untuk sapaan di sini kakak akan lebih menyapa dengan kata teman-teman daripada adik-adik. Sebelumnya sumber materi ini didapatkan dari kajian Ahyar TV Ustadz Adi Hidayat, semoga Allah memberkahinya. Jazakallahu khairan katsiran Ustadz. Dari durasi 1 jam 23 menit dengan judul Pentingnya Memahami Akidah, yang insya Allah pembahasannya bersumber dari Al-Quran dan Hadis ini Hani akan paparkan beberapa hal mengenai akidah. Semoga memberikan pencerahan pada kita agar kita menjadi pribadi yang lebih mengenal agama kita, meningkatkan iman Islam kita, memperkuat akidah kita, supaya kita bisa menjadi hambanya yang selamat di dunia dan akhirat. Amin Allahumma amin. Sebelum kita masuk ke pembahasan, Hani mau tanya nih sama teman-teman semua. Kalian pernah nggak sih dengar kalimat ini? Ibadah tuh yang ikhlas karena Allah. Kalau ibadah berharap masuk surga, ya nggak ikhlas namanya. Pernah nggak dengar kayak gitu? Sekilas ini kedengarannya baik, tapi ini nggak benar ya teman-teman. Karena dalam beribadah, memang kita itu tidak boleh berharap kepada selain Allah. Misal, berharap dipuji manusia, berharap biar dipandang baik, berharap biar diberi ini itu sama manusia. Ini jelas nggak boleh. Tapi berharap untuk mendapat surga dari Allah, ini disebut dengan ihtisab, di mana kita yang beriman, bertakwa, beribadah karena Allah dengan mengharapkan apa-apa yang memang sudah Allah janjikan. Bicara soal takwa dan janji Allah, ini sangat indah ya teman-teman, Masya Allah. Karena setidaknya nih teman-teman, ada 5 keutamaan yang akan diberikan untuk kita yang bertakwa, insya Allah. Teman-teman boleh buka Al-Qur'annya. Jadi di sini Hani akan sampaikan 5 keutamaan tadi dan sumbernya dari Al-Qur'an surat apa ayat berapa. Tapi teman-teman silahkan buka Al-Qur'annya. Jadi nanti dicari sendiri di Al-Qur'annya masing-masing supaya durasi video ini tuh nggak terlalu panjang gitu. Jadi 5 keutamaan tadi adalah yang pertama, terbebas dari keburukan. Ini ada di surat ke-29, surat Al-Ankabut ayat 45. Kemudian yang kedua adalah hidup kita akan tenang. Ini ada di Quran surat ke-13, surat Ar-Ra'd ayat 28. Kemudian yang ketiga, rizki akan dimudahkan, hidup juga akan jadi mudah. Nah, teman-teman bisa buka Al-Quran surat ke-65 atau surat At-Tolaq ayat 2-3. Kemudian selanjutnya adalah doa ini akan cepat dikabulkan. Teman-teman bisa buka surat ketiga di Al-Quran, yaitu adalah surat Ali Imran ayat 38-39. Yang kelima adalah di akhirat ini ditempatkan di surga terbaiknya. Masya Allah. Teman-teman bisa buka Al-Quran surat ke-23 ayat 1-2. Untuk meraih keutamaan tersebut, pasti dong kita ini harus punya dasar yang baik, akidah yang baik. Pertanyaannya nih sekarang, kita udah paham belum sih dengan akidah? Akidah itu bukan sekedar keyakinan, tapi keyakinan kita yang mengikat kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala sehingga terbangun hubungan yang kuat antara kita dengan Allah. Konsepsinya disebut dengan akidah. Dan kuatnya hubungan ini mampu membuat kita melampaui akal pikiran kita. Bahkan, hal yang belum terjadi nih teman-teman, bagi mereka yang memiliki hubungan yang kuat, ini akan yakin akan terjadi. Bahkan, kalaupun ada sebagian orang yang nggak percaya, kalau dia memiliki hubungan yang kuat, dia akan tetap percaya. Keyakinan pada sesuatu yang tampak itu disebut ilmu. Tapi, kalau kita yakin pada sesuatu yang belum tampak, ini disebut dengan iman. Ikatannya disebut dengan akidah. Keyakinannya disebut dengan iman. Akidah itu melahirkan iman. Dan dari keyakinan ini, Allah berikan hidup yang terang dan tenang. Saat punya hubungan baik dengan Allah, kita akan memiliki kompas di hati kita yang masuk ke mata kita. Jadi saat kita melihat sesuatu yang tidak layak dalam pandangan Allah, ini kita segera memalingkan pandangan kita. Saat kita melihat sesuatu yang memang Allah tidak ridhoi, dalam pandangan Allah tidak ridhoi, kita langsung memalingkan pandangan kita. Lihat aurat terbuka atau lihat HP ada gambar yang tidak layak, ya kita palingkan.
Karena di sini kita memiliki hubungan yang baik sama Allah, kita ingin menjaga. Dan kalau sampai saat ini kita masih santai melihat apa yang Allah tidak ridho, berarti nih teman-teman, iman kita, akidah kita, ketakwaan kita, hubungan kita dengan Allah belum sampai pada tahap yang kuat. Contoh lainnya, tentang lisan deh. Kalau misalnya kita masih saling cela, ini juga berarti iman kita belum kuat, karena memang Allah itu maha baik. Kalau kita mau memiliki hubungan yang baik dengan Allah, kita pasti nggak akan mau menodai lisan kita dengan hal-hal yang kotor. Kita akan jaga pembicaraan kita dengan hal-hal yang baik. Pilihannya dua, katakan yang baik atau diam. Jadi kalau kita masih berkata kotor nih, berarti ada yang salah dalam keyakinan kita pada Allah. Untuk membangun hubungan yang kuat dengan Allah, sehingga kita bisa menikmati dalam beribadah dan dipraktikkan dalam muamalah, maka ada 3 konsep tauhid yang dibangun dalam Al-Quran dan diperkenalkan oleh ulama, teman-teman. Jadi bisa dibuka surat Maryam ayat 65, di situ disampaikan bahwa Rabbus samawati wal ardi wa ma bainahuma fa'budhu wastabir li'ibadati hal ta'lamu lahu samiyya. Rob yang menguasai langit dan bumi, dan segala sesuatu yang ada di antara keduanya, maka sembahlah dia dan berteguh hatilah dalam beribadah kepadanya. Apakah kamu mengetahui ada seseorang yang sama dengan dia, yang patut disembah? Dari ayat tadi kita bisa mendapatkan 3 hal, teman-teman. Yang pertama, Rabbus samawati wal ard, Rob yang menguasai langit dan bumi merupakan penerapan tauhid rububiyah. Kemudian yang kedua, fa'budhu wastabir li'ibadati. Maka sembahlah dia dan berteguh hatilah dalam beribadah kepadanya, merupakan penerapan tauhid uluhiyah. Kemudian hal ta'lamu lahu samiyya. Apakah kamu mengetahui ada seseorang yang sama dengan dia? Merupakan penetapan tauhid asma' wa sifat. Kita bahas satu persatu ya teman-teman. Yang pertama, tauhid rububiyah. Maknanya adalah mengesahkan Allah dalam hal penciptaan, kepemilikan, dan pengurusan. Di antara dalil yang menunjukkan hal ini adalah firman Allah, yang dimana pada surat Al-A'raf ayat 54, ingatlah, menciptakan dan memerintahkan hanyalah hak Allah. Kita juga pasti pernah mendengar satu ayat, fa'lam annahu la ilaha illallah. Maka ketahuilah bahwa tidak ada Tuhan yang patut disembah selain Allah. Nah ini teman-teman jangan sampai kita hanya berhenti sampai di lisan aja. Pengetahuan kita juga harus diperkaya lagi. Kita juga harus banyak belajar tentang agama. Kita juga harus banyak belajar supaya lebih mengenal Allah. Kita harus tahu. Dan tahu itu ya dengan ilmu. Gitu. Itulah kenapa kita mesti belajar. Jadi kalau nanti ada orang yang mempersoalkan tentang keyakinan kita, ini iman kita tuh nggak akan goyah. Yang kedua adalah tauhid uluhiyah atau tauhid ibadah. Jadi ini disebut tauhid uluhiyah karena penisbatannya kepada Allah. Dan disebut tauhid ibadah karena penisbatannya pada makhluk atau hamba. Maksudnya itu gini, kita mengesahkan Allah dalam ibadah. Yakin kalau Allah satu-satunya yang berhak kita sembah. Teman-teman juga bisa buka Al-Quran Surat Luqman ayat 30 yang artinya, demikianlah, karena sesungguhnya Allah, dialah yang hak, dan sesungguhnya yang mereka seru selain Allah adalah batil. Nah ini yang terakhir teman-teman, tauhid asma wa sifat. Maksudnya adalah dengan mengesahkan Allah dengan nama-nama dan sifat-sifat yang menjadi miliknya. Kita pasti nggak asing lagi sama Asmaul Husna kan teman-teman. Nah, Asmaul Husna ini, kalau kita hafal ya alhamdulillah gitu, itu bagus. Tapi bukan cuma tentang hafalan, tapi pemahaman. Dimana dari Asmaul Husna ini sebenarnya menjawab kebutuhan-kebutuhan kita. Jadi dalam banyak hal, dalam banyak kondisi, ini kita bisa memohon bantuan Allah dengan menyebut Asmaul Husna ini. Misalnya kalau misalnya kita lagi kesulitan, kita bisa sebutkan ya Fattah. Kalau misalnya ada yang ganggu, kita bisa sebutkan ya Malik, ya Jabbar, dan lain sebagainya. Berkaitan dengan tauhid ini, kita jangan sampai memaksakan orang lain juga ya teman-teman untuk masuk Islam. Karena ini hukumnya haram, dosa. Jadi kalau kita buka lagi di Al-Quran, di surat Al-Baqarah ayat 256 itu disampaikan bahwa tidak ada paksaan untuk memasuki agama Islam. Sesungguhnya telah jelas jalan yang benar daripada jalan yang sesat. Karena itu, barang siapa yang ingkar kepada tagut dan beriman pada Allah, maka sesungguhnya ia telah berpegang pada buhul tali yang amat kuat yang tidak akan putus. Dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Jadi udah jelas ya teman-teman, kasus terorisme, pemboman, hal-hal yang seperti itu jelas bukan hal yang dibenarkan dalam agama kita. Mungkin untuk pembahasan soal akidah, ngobrol soal akidah hari ini kita cukupkan sampai di sini.
Untuk teman-teman yang mau menyampaikan pertanyaan bisa drop di comment box di bawah. Kalau kamu suka video ini, tolong like dan share biar ini bisa jadi kebermanfaatan yang lebih luas. Dan kalau belum subscribe, jangan lupa subscribe dan nyalahin loncengnya biar kamu gak ketinggalan video-video uplifting berikutnya. Jazakumullah khairan katsiran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.